Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Vicky selaku dosen pengampu mata kuliah AKM 2 kelas C yang telah memperkenankan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab 19, yaitu akuntansi pajak penghasilan. Kami dari kelompok 4 izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Nafia dengan NPM akhir 004. Di sini saya akan menjelaskan apa perbedaan antara pelaporan keuangan dan pelaporan pajak, di mana jika pelaporan keuangan itu tertera di Bursa Efek Nasional dan juga pelaporan keuangan sendiri itu ditujukan untuk investor maupun kreditur untuk membuat suatu keputusan, di mana pelaporan keuangan ini menggunakan IFRS sebagai acuan untuk perhitungan. Lalu jika perhitungan pajak itu diotorisasi oleh otoritas pajak ataupun Dirjen Pajak, dan perhitungannya itu menggunakan perhitungan yang sesuai dengan undang-undang perpajakan. Baik, apa saja sih dasar perhitungan dari akuntansi pajak penghasilan? Yang pertama ada pendapatan keuangan sebelum pajak, di mana pendapatan keuangan sebelum pajak ini bertujuan untuk pelaporan suatu keuangan yang digunakan untuk pembukuan. Lalu ada laba kena pajak, di mana laba kena pajak ini menunjukkan jumlah yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang bagi perusahaan. Lalu di sini ada contoh perbedaan antara peraturan IFRS dan peraturan perpajakan, di mana peraturan IFRS dan peraturan pajak ini saling mempengaruhi laporan keuangan dan laporan kena pajak. Contohnya, misalnya perusahaan Chelsea Inc. melaporkan pendapatan sebesar 130.000 dan beban sebesar 60.000 dolar untuk setiap tahun selama 3 tahun pertama. Gambar seperti yang ditunjukkan ini merupakan laporan laba rugi selama 3 tahun, di mana di 2011 pendapatannya itu sebesar 130.000 dolar, sama di 2012 juga, lalu 2013 juga. Lalu untuk beban di 2011 juga 60.000, begitu pula di tahun 2012 dan 2013. Lalu laba sebelum pajaknya di tahun 2011 itu 70.000, di tahun 2012 itu juga sama maupun 2013, lalu totalnya ada 210.000. Lalu beban pajak penghasilan itu 40%, di mana 70.000 itu dikali dengan 40% yang menghasilkan 28.000 dolar. Dan begitu pula di tahun 2012 maupun 2013 yang akan menghasilkan total beban pajak penghasilan selama 3 tahun itu ada 84.000 dolar. Baik, di sini ada pelaporan pajak dengan mengikuti peraturan dari pelaporan perpajakan, di mana Chelsea ini melaporkan pendapatan kena pajak sebesar 100.000 dolar pada tahun 2011, 150 dolar pada tahun 2012, dan 140 dolar pada tahun 2013, yang akan menghasilkan jurnal sebagai berikut. Pendapatan 2011 itu sebesar 100.000 dolar, 2012 150 dolar, dan 2013 140 dolar. Lalu bebannya itu masih sama, yaitu 60.000 dolar, di mana laba kena pajak itu di tahun 2011 ada 40.000 dolar, tahun 2012 ada 90.000 dolar, tahun 2013 ada 80 dolar. Lalu utang pajak penghasilannya yaitu 40.000 dolar itu dikali 40% yang akan menghasilkan 16.000 dolar di tahun 2011, 2012 sebesar 36.000 dolar, dan 2013 sebesar 32 dolar, yang di total akan menghasilkan 84.000 dolar.
Ini menggunakan pelaporan pajak, sama seperti di slide berikutnya yang menggunakan laporan laba rugi. Meskipun keduanya ini menggunakan tata cara atau peraturan yang berbeda, cuma hasilnya itu tetap sama. Lalu ada jika beban pajak penghasilan dan utang pajak penghasilan berbeda selama 3 tahun, tetapi secara total sama besarnya seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Dimana di tahun 2011 itu beban pajak penghasilannya itu sebesar $28, lalu tahun 2012 $28, dan 2013 $28, totalnya ada $84.000, dan utang pajak penghasilannya itu ada $16.000. Tahun 2011, 2012 ada $36.000, dan 2013 ada $32.000, lalu totalnya ada $84.000. Jadi selisih antara beban pajak penghasilan dan untung pajak penghasilan yaitu di tahun 2011 ada $12.000, di tahun 2012 ada minus $8.000, dan tahun 2013 ada minus $4.000. Lalu totalnya itu 84.000 dari beban pajak penghasilan dikurangi dengan utang pajak penghasilan 84.000 yaitu 0. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang jumlah kerja kena pajak masa depan dan pajak tangguhan. Dimana contohnya di dalam ilustrasi Chelsea ini menunjukkan bagaimana utang pajak penghasilan dapat berbeda dengan beban pajak penghasilan. Hal ini terjadi apabila ada perbedaan temporer antara jumlah pajak yang dilaporkan untuk tujuan pajak dan dilaporkan untuk tujuan pembukuan. Perbedaan temporer sendiri merupakan selisih antara dasar pengenaan pajak atas aset atau liabilitas dan jumlah yang dilaporkan atau jumlah yang tercatat di dalam buku besar. Dalam laporan keuangan yang akan menimbulkan jumlah kena pajak atau jumlah yang dapat dikurangkan di tahun-tahun depan, jumlah kena pajak sendiri itu meningkatkan laba kena pajak di tahun depan. Jumlah yang didapat dikurangkan akan mengurangi laba kena pajak di tahun depannya lagi. Lalu di sini Chelsea itu melaporkan piutang usaha sebesar $30.000 dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan IFRS pada 31 Desember 2011. Namun piutang memiliki pajak dasar 0 seperti tabel yang ditunjukkan pada slide berikut, yaitu ada piutang usaha tercatat $30.000. Lalu pada tahun 2012 ini Chelsea mengharapkan untuk menagih piutang sebesar $20.000 dan $10.000 pada tahun 2013. Penagihan ini menghasilkan jumlah pajak di masa depan sebesar $20.000 pada tahun 2012 dan $10.000 pada tahun 2013. Maka jumlah yang tercatat menurut posisi keuangan IFRS yaitu perbedaan temporer kumulatif laba kena pajak lebih rendah dari laba sebelum pajak di 2011 yaitu sebesar $30.000, 2012 sebesar $20.000, di mana laba kena pajaknya ini lebih tinggi dari laba sebelum pajak. Begitu pula di tahun 2013. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang liabilitas pajak tangguhan. Liabilitas pajak tangguhan sendiri ini merupakan konsekuensi pajak tangguhan yang terkait dengan perbedaan temporer kena pajak. Misalnya Chelsea itu dari contoh sebelumnya itu kan mengumumkan penghasilan pajak terutang itu adalah $16.000 pada tahun 2011. Lalu ada perbedaan temporer pada akhir tahun karena Chelsea ini melaporkan pendapatan piutang usaha
di pembukuan itu adalah $30.000, sementara dasar pengenaan pajaknya adalah 0. Dengan demikian, total liabilitas pajak tahunan pada akhir 2011 adalah senilai $12.000 yang dihitung dalam tabel berikut, yaitu dasar buku piutang usaha itu sebesar $30.000, lalu pengenaan pajaknya itu 0, dan menghasilkan perbedaan temporer kumulatif pada tahun 2011 itu sebesar $30.000, lalu dikali dengan tarif pajaknya yang akan menghasilkan liabilitas pajak tangguhan pada akhir 2011 yaitu sebesar $12.000. Lalu perusahaan Chelsea ini juga dapat menghitung liabilitas pajak tangguhan dengan menyusun daftar yang mengindikasikan jumlah kena pajak masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer, seperti tabel di bawah ini atau gambar di bawah ini, yaitu ada jumlah kena pajak masa depan tahun 2012 dan 2013, yang mana itu jumlah kena pajak masa depannya itu dikali dengan tarif pajak, lalu akan menghasilkan liabilitas pajak tangguhan. Totalnya di tahun 2012 itu jumlah kena pajak masa depannya ada 20.000 dikali 40% yang akan menghasilkan $8.000. 2013 itu ada $10.000 jumlah kena pajaknya, dikali dengan 40% yaitu akan menghasilkan $4.000. Lalu total dari liabilitas kena pajak 2012 dan 2013 itu ada $12.000. Lalu Chelsea itu menghitung beban pajak penghasilan itu di tahun 2011, di mana liabilitas pajak tanggungan sendiri pada akhir tahun 2011 itu ada $12.000 dikurangi dengan liabilitas pajak tanggungan pada awal tahun 2011 itu nggak ada kan, 0. Lalu beban pajak tanggungan yang dihasilkan untuk tahun 2011 itu ada $12.000 dan beban pajak kini untuk tahun 2011 atau utang pajak penghasilannya itu ada $16.000. Lalu beban pajak penghasilan total tahun 2011 yaitu $12.000 ini ditambah dengan $16.000 akan menghasilkan $28.000. Di mana perhitungan ini itu menunjukkan bahwasanya beban pajak penghasilan itu memiliki dua komponen, yaitu beban pajak masa kini dan beban pajak tangguhan. Bagaimana jurnal yang terbentuk, yaitu beban pajak penghasilan di debit sebesar $28.000, utang pajak penghasilan di kredit sebesar $16.000 dan liabilitas pajak tangguhan di kredit sebesar $12.000. Lalu pada akhir tahun 2012 ini bagaimana sih beban pajak penghasilan yang tercatat? Ini sama seperti tahun 2011, yaitu liabilitas pajak tangguhan pada akhir 2012 itu ketemu 4.000. Dari mana 4.000? Dari $10.000 dikali dengan 40%. Lalu liabilitas pajak tanggungan pada awal tahun 2012 itu ada $12.000 dikurangi yang akan menghasilkan beban manfaat pajak tanggungan untuk tahun 2012 yaitu -8, dan beban pajak kini untuk tahun 2011 atau utang pajak penghasilan yaitu sebesar $36.000, maka beban pajak penghasilan total untuk tahun 2012 yaitu ada $28.000. Jurnal untuk utang pajak, perubahan liabilitas pajak tanggungan dan utang pajak penghasilan untuk tahun 2012 yaitu sebagai berikut. Beban pajak penghasilan di debit sebesar $28.000, liabilitas pajak tangguhan di debit sebesar $8.000, dan utang pajak penghasilan di kredit sebesar $36.000. Lalu pada akhir tahun 2013 ini Chelsea itu laporkan liabilitas pajak tanggungan seperti gambar berikut, yaitu tahun 2012 ada $8.000
dan tahun 2011 ada 12.000 dan tahun 2013 ada 4.000. 4 ditambah 8 ini kan 12 ya, sama-sama balance. Apa sih tujuan dari akuntansi pajak penghasilan? Tujuan dari akuntansi pajak penghasilan yang pertama yaitu untuk mengakui jumlah pajak yang harus dibayar atau dapat dikembalikan untuk tahun berjalan. Lalu yang kedua yaitu untuk mengakui liabilitas dan aset pajak tangguhan atas konsekuensi pajak di masa depan dari kejadian yang telah diakui dalam laporan keuangan atau laporan pajak. Di sini saya akan menjelaskan tentang jumlah yang dapat dikurangkan masa depan dan pajak tangguhan. Contohnya seperti perusahaan Cunningham Inc. Di tahun 2011 ini perusahaan menjual oven dan memperkirakan biaya garansi sebesar 500.000, lalu dibayarkan secara merata selama 2 tahun ke depan. Untuk tujuan pembukuan pada tahun 2011, Cunningham ini melaporkan beban garansi terkait estimasi liabilitas atas garansi itu sebesar 500.000 dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, Cunningham ini tidak mengakui liabilitas garansi karena pemotongan pajak garansi ini tidak diperbolehkan sampai garansi dibayar. Gambarnya seperti di bawah ini, di mana Cunningham ini melaporkan manfaat pajak masa depan dalam laporan posisi keuangan sebagai aset pajak tangguhan. Jumlah yang dapat dikurangkan terjadi dari pengembalian pajak di masa depan. Jumlah yang dikurangkan masa depan ini menyebabkan laba kena pajak kurang dari laba sebelum pajak di masa depan. Akibatnya adanya perbedaan temporer. Perbedaan temporer Cunningham ini timbul dalam satu periode tahun 2011 dan membalikkan selama 2 periode tahun 2012 dan tahun 2013. Lalu ini ada perbedaan temporer kumulatif dari pelaporan perusahaan Cunningham, yaitu di tahun 2011 ada 500.000, tahun 2012 ada 250.000, dan tahun 2013 juga ada 250.000. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan tentang aset pajak tangguhan atau pengakuan, di mana aset pajak tangguhan ini merupakan konsekuensi pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Dengan kata lain, aset pajak tangguhan ini merupakan kenaikan pajak yang dapat dikembalikan atau disimpan pada tahun-tahun depan sebagai akibat perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang terjadi pada akhir tahun berjalan. Manfaat dari pajak tangguhan sendiri ini adanya kenaikan aset pajak tangguhan dari awal sampai akhir periode akuntansi. Manfaatnya yaitu merupakan komponen negatif dari beban pajak penghasilan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rika Sania Ramadona dengan NPM akhir 006. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa arti angka-angka itu. Aset real. Nah, isu utama dalam menghitung pajak penghasilan adalah apakah perusahaan harus mengakui aset pajak tangguhan dalam catatan keuangan. Nah, berdasarkan definisi aset secara konseptual, aset pajak tangguhan memenuhi 3 syarat utama untuk item yang akan diakui sebagai aset. Yang pertama ada entitas mengendalikan akses terhadap keuntungan. Yang kedua, hasil dari transaksi masa lalu. Yang ketiga yaitu hal ini menimbulkan besar kemungkinan keuangan di masa depan. Selanjutnya yaitu aset pajak tangguhan atau non-pengakuan. Perusahaan mencatat aset pajak tangguhan untuk semua selisih sementara yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi pajak di masa depan. Tapi berdasarkan bukti yang ada, perusahaan harus mengurangi nilai aset pajak tangguhan ini jika ada kemungkinan besar perusahaan tidak akan benar-benar bisa memanfaatkan pajak tangguhan tersebut. Kemungkinan besar ini artinya lebih dari 50%.
Nah, di sini ada contoh kasus aset pajak tangguhan atau non-pengakuan. Kita asumsikan bahwa Jason CO memiliki perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sebesar 1 juta pada akhir tahun pertama operasinya. Tarif pajaknya adalah 40%, yang berarti bahwa Jason mencatat aset pajak tangguhan sebesar 400%. Nah, 1 juta dikali 400.000 dari 10 juta dikali 40%. Dengan asumsi utang pajak penghasilan sebesar 900.000. Jensen mencatat beban pajak penghasilan, aset pajak tangguhan, dan utang pajak penghasilan sebagai berikut. Beban pajak penghasilan 500.000, aset pajak tangguhan 400.000, pada utang pajak penghasilan 900.000. Setelah meninjau semua bukti yang ada dengan sesama, Jensen menentukan bahwa kemungkinan besar mereka tidak akan merealisasikan sebesar 100.000 dari aset pajak tangguhan tersebut. Dan Jensen mencatat penurunan nilai aset beban pajak penghasilan pada aset pajak tangguhan sebesar 100.000. Nah, jurnal ini meningkatkan beban pajak penghasilan pada periode berjalan karena Jensen tidak berharap untuk merealisasikan manfaat pajak untuk sebagian perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Jensen secara bersamaan mengakui penurunan jumlah tercatat aset pajak tangguhan, dan lalu Jensen melaporkan aset pajak tangguhan sebesar 300.000 dalam laporan posisi keuangannya. Nah, Jensen mengevaluasi akun aset pajak tangguhan pada akhir setiap periode akuntansi. Jika pada akhir periode berikutnya Jensen mengharapkan akan merealisasikan sebesar 350.000 dari aset pajak tangguhan ini. Nah, Jensen juga membuat jurnal untuk menyesuaikan akun tersebut. Jurnalnya aset pajak tangguhan itu 50.000 dari 350.000 dikurangi 300.000 pada beban pajak tangguhan. Nah, selanjutnya itu penyajian laporan laba rugi. Nah, situasi yang terjadi akan mempengaruhi apakah perusahaan harus menambahkan atau mengurangkan perubahan pajak penghasilan tangguhan ke atau dari utang pajak penghasilan dalam menghitung beban pajak penghasilan. Nah, rumusnya seperti di bawah. Utang pajak penghasilan atau pajak penghasilan yang dapat dikembalikan dikurangi atau ditambah perubahan pajak penghasilan tangguhan yang jadinya total beban atau manfaat pajak penghasilan. Nah, dalam laporan laba rugi atau catatan atas laporan keuangan, perusahaan harus mengungkapkan komponen signifikan dari beban pajak penghasilan yang dapat didistribusikan kepada operasi yang dilanjutkan. Nah, di sini ada contoh penyajian beban pajak pada laporan laba rugi. Dengan asumsi Chelsea melaporkan laporan laba rugi sebagai berikut. Nah, Chelsea melaporkan bagian lancar atau jumlah utang pajak penghasilan untuk periode berjalan dan bagian tangguhan beban pajak penghasilan. Pilihan lainnya adalah dengan hanya melaporkan total beban pajak penghasilan pada laporan laba rugi dan kemudian menunjukkan bagian lancar dan tangguhan dalam catatan atas laporan keuangan. Beban pajak penghasilan sering disebut sebagai provisi pajak penghasilan. Provisi atau penyisian kini adalah 16.000 dan provisi pajak tangguhan adalah 12.000. Selanjutnya yaitu perbedaan spesifik. Nah, yang pertama ada perbedaan temporer. Perbedaan temporer ini juga dibagi menjadi dua, yaitu perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangkan. Perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak pada tahun-tahun ke depan ketika aset yang bersangkutan dipulihkan. Perbedaan temporer pajak menimbulkan pencatatan liabilitas pada tangguhan. Contohnya,
pada pendapatan atau keuntungan akan dikenakan pajak setelah diakui dalam pendapatan keuangan. Contohnya, penjualan dicatat berdasarkan basis akrual untuk tujuan pelaporan keuangan dan berdasarkan basis angsuran atau kas untuk tujuan perpajakan. Yang kedua, contohnya pada beban atau kerugian dikurangkan setelah diakui dalam pendapatan keuangan, seperti properti yang dapat disusutkan, sumber daya yang dapat didepresi, dan aset tak berwujud. Yang kedua yaitu perbedaan temporer dapat dikurangkan. Perbedaan temporer dapat dikurangkan adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan pada tahun-tahun depan ketika jumlah tercatat liabilitas terkait diselesaikan. Nah, perbedaan temporer dapat dikurangkan menimbulkan pencatatan aset pajak tangguhan. Contohnya, pada pendapatan atau keuntungan akan dikenakan pajak setelah diakui dalam pendapatan keuangan itu seperti pendapatan berlangganan diterima di muka. Yang kedua, beban atau kerugian dikurangkan setelah diakui dalam pendapatan keuangan. Contohnya, estimasi liabilitas terkait dengan operasi dihentikan atau restrukturisasi. Nah, yang ketiga pada perbedaan temporer itu ada perbedaan temporer yang timbul. Nah, perbedaan temporer yang timbul adalah perbedaan awal antara dasar pengenaan pajak aset atau liabilitas melebihi atau melampaui dasar pembukuan dari aset atau liabilitas tersebut. Nah, yang keempat yaitu perbedaan temporer pembalikan. Perbedaan temporer pembalikan adalah ketika perusahaan menghilangkan perbedaan temporer yang timbul dari periode sebelumnya dan kemudian menghapus pengaruh pajak terkait dari akun pajak tangguhan. Selanjutnya, ada contoh kasus pengaruh pajak dari perbedaan yang timbul dan perbedaan pembalikan. Diasumsikan bahwa Sharp CO memiliki penyusutan pajak yang melebihi penyusutan buku sebesar 2.000 pada tahun 2009, 2010, dan 2011. Selanjutnya, Sharp memiliki kelebihan penyusutan buku sebesar 3.000 di atas penyusutan pajak pada tahun 2012 dan 2013 untuk aset yang sama dengan asumsi tarif pajak 30% untuk semua tahun yang terlibat. Nah, akun liabilitas pajak tangguhan mencerminkan pengaruh pajak dari perbedaan pembalikan dan pengaruh pajak dari perbedaan yang timbul. Perbedaan yang timbul untuk Sharp pada masing-masing 3 tahun pertama adalah 2.000. Pengaruh pajak terkait dari masing-masing perbedaan yang timbul tersebut adalah 600. Perbedaan pembalikan pada tahun 2012 dan 2013 masing-masing adalah sebesar 3.000 dan pengaruh pajak terkait dengan masing-masing perbedaan tersebut adalah 900. Selanjutnya perbedaan spesifik yang kedua yaitu perbedaan permanen. Perbedaan permanen ini dibagi menjadi dua, yaitu masuk ke dalam laba kena pajak dan masuk ke dalam laba kena pajak tetapi tidak pernah masuk ke dalam laba sebelum pajak. Nah, pemerintah membuat aturan pajak yang rumit untuk mencapai tujuan tertentu, seperti meningkatkan perekonomian atau membantu masyarakat. Nah, aturan ini seringkali membuat perusahaan membayar pajak yang berbeda-beda, seperti membebaskan beberapa pendapatan dari pajak, membatasi pengurangan biaya, memberikan pengurangan biaya tambahan, dan lain sebagainya. Nah, perusahaan yang mendapatkan keuntungan dari aturan-aturan ini akan membayar pajak lebih sedikit dibandingkan perusahaan lain. Perbedaan ini bersifat permanen, yang artinya tidak akan hilang di masa depan. Akibatnya perusahaan tidak mengakui adanya konsekuensi pajak tangguhan. Nah, contohnya itu seperti bunga diterima atas beberapa jenis kewajiban pemerintah. Yang kedua ada contohnya pengurangan dividen yang diterima dari perusahaan Amerika Serikat, umumnya 70%
60% atau 80%. Untuk perbedaan temporer dan permanen, diasumsikan bahwa biotech company melaporkan laba sebelum pajak sebesar 200.000 pada setiap tahun 2009, 2010, dan 2011. Perusahaan dikenai tarif pajak 30% dan memiliki perbedaan antara laba sebelum pajak dengan laba kena pajak. Yang pertama, biotech melaporkan penjualan angsuran sebesar 18.000 pada tahun 2019 untuk tujuan perpajakan selama periode 18 bulan dengan jumlah konstan per bulan mulai tanggal 1 Januari 2010. Nah, perusahaan mengakui keseluruhan penjualan untuk tujuan pembekuan pada tahun 2009. Yang kedua, perusahaan membayar premi asuransi jiwa untuk karyawannya sebesar 5.000 pada tahun 2010 dan 2011. Nah, meskipun tidak dapat dikurangkan dari pajak, biotech membebankan premi tersebut dengan tujuan pembukuan. Nah, contohnya ada di bawah ini. Nah, selanjutnya ada contoh perbedaan temporer dan permanen. Biotech mencatat pajak penghasilan untuk tahun 2009, 2010, dan 2011 seperti di bawah ini jurnalnya. Pada tanggal 31 Desember 2009, dia mencatat jurnal beban pajak penghasilan sejumlah 60.000 pada liabilitas pajak tangguhan sebesar 5.400 dan utang pajak penghasilan sebesar 54.600. Nah, pada tanggal 31 Desember 2010 dia membuat jurnal beban pajak penghasilan sebesar 61.500, liabilitas pajak tangguhan 3.600 pada utang pajak penghasilan sejumlah 65.100. Nah, pada tanggal 31 Desember 2011 dia membuat jurnal beban pajak penghasilan sebesar 61.500, liabilitas pajak tangguhan sebesar 1.800 pada utang pajak penghasilan sebesar 63.300. Nah, meskipun tarif pajak sebesar 30% berlaku untuk 3 tahun, tarif pajak efektif berbeda dengan tarif yang berlaku pada tahun 2010 dan 2011. Biotech menghitung tarif pajak efektif dengan membagi total beban pajak penghasilan untuk periode tersebut dengan laba sebelum pajak. Tarif pajak efektif adalah sebesar 30% untuk tahun 2009. Nah, perhitungannya itu 60.000 dibagi 200.000 sama dengan 30%. Dan 30,75% untuk tahun 2010 dan 2011 dari 61.500 dibagi 200.000 sama dengan 30,75%. Nah, selanjutnya yaitu ada pertimbangan tarif pajak. Yang pertama ada tarif pajak masa depan. Nah, perusahaan harus menggunakan tarif pajak yang berlaku secara substansial yang diharapkan berlaku. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan tarif pajak yang akan berlaku efektif untuk tahun-tahun ke depan ketika menentukan tarif pajak yang akan digunakan untuk menghitung perbedaan temporer. Nah, contohnya Warland CO pada akhir tahun 2018 memiliki perbedaan temporer kumulatif sebesar 300.000 yang dihitung dari dasar buku besar aset yang dapat diasumsikan sebesar 1 juta dikurangi dasar pajak aset yang dapat diasumsikan sebesar 700.000. Nah, jadinya perbedaan temporer kumulatif sebesar 300.000. Lalu dia mengasumsikan bahwa 300.000 tersebut akan dibalikkan dan akan menghasilkan jumlah kena pajak masa depan dengan tarif pajak yang berlaku. Contohnya ada di bawah ini.
Nah, selanjutnya yang pertimbangan tarif pajak yang kedua yaitu revisi tarif pajak masa depan. Jika terjadi perubahan tarif pajak yang berlaku, perusahaan harus mencatat pengaruhnya terhadap akun pajak penghasilan tangguhan yang ada dengan segera. Perusahaan melaporkan pengaruh tersebut sebagai penyesuaian terhadap beban pajak penghasilan pada periode perubahan tersebut. Nah, contohnya pada tanggal 10 Desember 2010, Peraturan Pajak Penghasilan baru ditandatangani menjadi undang-undang yang akan menurunkan tarif pajak perusahaan dari 40% menjadi 35% yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012. Jika Hostel CO memiliki satu perusahaan temporer pada awal tahun 2010 yang terkait dengan kelebihan pajak sebesar 3 juta, maka hostel akan memiliki akun liabilitas pajak tanggungan sebesar 1.200.000. Nah, 1.200.000 itu dari 3 juta dikali 40%. Nah, itu dihitung pada tanggal 1 Januari 2010. Jika kena pajak yang terkait dengan perbedaan ini dijadwalkan terjadi secara merata yang pada tahun 2011, 2012, dan 2013, maka liabilitas pajak tanggungan pada akhir tahun 2010 adalah 1 juta yang dihitung. Contohnya ada di bawah ini. Nah, oleh karena itu, Hostel mengakui adanya penurunan sebesar 1 juta itu dari 1.200.000 dikurangi 1.100.000 pada akhir tahun 2010 dalam liabilitas pajak tangguhan, dan dia mencatat jurnal liabilitas pajak tangguhan pada beban pajak tangguhan sebesar 100.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Apila Saputri dengan NPM Mahir 0032. Di sini saya akan menjelaskan terkait akuntansi untuk rugi operasi neto. Rugi operasi neto untuk tujuan perpajakan terjadi ketika biaya yang didapat dikurangkan dengan pajak melebihi laba kena pajak. Perusahaan dapat memanfaatkan pengisian rata-rata pendapatan melalui kerugian yang diderita dalam periode tertentu yang dapat dikurangkan dari laba kena pajak periode sebelumnya atau carry back, dan menerapkan rugi operasi terhadap laba kena pajak tahun-tahun sebelumnya untuk mengurangi beban pajak secara keseluruhan atau carry forward dari rugi operasi neto. Selanjutnya yaitu kerugian carry back. Dengan menggunakan kerugian carry back atau loss carry back, perusahaan dapat membawa rugi operasi neto 2 tahun ke belakang dan menerima pengembalian pajak penghasilan yang dibayarkan pada tahun-tahun tersebut. Nah, di sini menggambarkan prosedur kerugian carry back dengan asumsi kegiatan kerugian pada tahun 2011. Selanjutnya yaitu contoh kerugian dari carry back. Nah, untuk mengilustrasikan prosedur akuntansi untuk carry back rugi operasi neto, asumsikan bahwa gross inch ini tidak memiliki perbedaan temporer atau permanen. Nah, gross ini mengalami hal-hal sebagai berikut. Ini pada tahun 2007 itu rugi kena pajaknya 50.000, tarif pajaknya 35%, dan pajak yang dibayar itu 17.500. Pada tahun 2010, gross ini mengalami rugi operasi neto yang diputuskan untuk dibawa kembali atau carry back berdasarkan hukum. Gross ini harus menerapkan carry back pada pertama ke tahun kedua sebelum tahun mengalami kerugian. Nah, oleh karena itu gross membawa kembali kerugian ke tahun 2008. Jika masih ada yang tersisa, gross akan membawa kerugian yang tidak terpakai ke tahun 2009. Dengan demikian, gross ini mengajukan perubahan jumlah pajak untuk tahun 2008 dan 2009 dan menerima pengembalian uang pajak sebesar 110 ini didapat dari 30.000 ditambah 80.000 yang dibayarkan pada tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu contoh kerugian dari carry back. Nah, untuk mengilustrasikan prosedur akuntansi untuk carry back rugi operasi neto, asumsikan bahwa gross inch ini tidak memiliki perbedaan temporer atau permanen. Nah, gross ini mengalami hal-hal sebagai berikut. Ini pada tahun 2007 itu rugi kena pajaknya 50.000, tarif pajaknya 35%, dan
pajak yang dibayar itu 17.500. Pada tahun 2010, Grow ini mengalami rugi operasi neto yang diputuskan untuk dibawa kembali atau carry back berdasarkan hukum. Grow ini harus menerapkan carry back pada pertama ke tahun kedua sebelum tahun mengalami kerugian. Nah, oleh karena itu, Grow membawa kembali kerugian ke tahun 2008. Jika masih ada yang tersisa, Grow akan membawa kerugian yang tidak terpakai ke tahun 2009. Dengan demikian, Grow ini mengajukan perubahan jumlah pajak untuk tahun 2008 dan 2009 dan menerima pengembalian uang pajak sebesar 110 ini didapat dari 30.000 ditambah 80.000 yang dibayarkan pada tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu kerugian carry forward. Perusahaan dapat melepaskan kerugian carry back dan hanya menggunakan opsi kerugian carry forward atau loss carry forward untuk menyaling hapus offset laba kena pajak di masa depan sampai 20 tahun. Kerugian operasi bisa jadi sangat substansial, misal Yahoo ini mengalami rugi operasi neto sekitar 5,4 miliar dalam 1 tahun terakhir. Jumlah itu berarti bahwa Yahoo dapat menggunakan penghematan pajak sebesar 1,4 miliar jika Yahoo mampu membuat laba kena pajak sebelum nol berakhir. Selanjutnya yaitu contoh kerugian carry forward atau carry forward ini ada dua, carry forward pengakuan dan non pengakuan. Yang pengakuan contoh soalnya untuk mengilustrasikan akuntansi untuk rugi operasi yang perlu dikompensasi. Kita kembali ke contoh growth dari yang sebelumnya. Pada tahun 2010, perusahaan mencatat pengaruh pajak atas kerugian belum dikompensasi sebesar 200.000 sebagai aset pajak tangguhan sebesar 80.000. Nah, 80.000 ini dari 200.000 dikali 40% dengan asumsi bahwa tarif pajak masa depan yang diberlakukan adalah 40%. Grow mencatat manfaat carry back dan carry forward pada tahun 2010. Jurnalnya yaitu piutang pengembalian pajak penghasilan pada debit sebesar 110.000 dan manfaat akibat kerugian carry back atau beban pajak penghasilannya pada kredit 110.000. Lalu untuk mengakui manfaat dari kerugian carry forward, jurnalnya yaitu aset pajak tangguhan pada debit sebesar 80.000 dan manfaat akibat kerugian carry forward atau beban pajak penghasilan 80.000 pada kredit. Selanjutnya yaitu contoh kerugian carry forward pengakuan. Untuk tahun 2011, asumsikan bahwa Grow ini kembali ke operasi yang menguntungkan dan memiliki laba kena pajak sebesar 250.000. 250.000 itu sebelum penyesuaian untuk nol carry forward yang dikenakan tarif pajak 40%. Grow kemudian merealisasi manfaat dari carry forward tersebut untuk tujuan perpajakan pada tahun 2011 yang juga diakui untuk tujuan akuntansi pada tahun 2010. Grow menghitung utang pajak dan penghasilan tahun 2011-nya itu berupa laporan laba rugi parsial untuk tahun 2011, laba kena pajak sebelum kerugian carry forward 250.000, totalnya jadi utang pajaknya ini 20.000. Setelah itu, Grow mencatat pajak penghasilan tahun 2011 yaitu beban pajak penghasilan pada debit 100.000 dan aset pajak tangguhan pada kredit 80.000, utang pajak penghasilannya 20.000. Manfaat dari nol carry forward yang direalisasi pada tahun 2011 akan mengurangi akun aset pajak tangguhan menjadi nol. Laporan laba rugi 2011 yang disajikan di sini yaitu tidak melaporkan pengaruh pajak dari kerugian carry back atau kerugian carry forward karena Grow ini telah melaporkan keduanya pada periode sebelumnya. Selanjutnya yaitu carry forward non pengakuan. Asumsikan bahwa kemungkinan besar Grow ini tidak akan merealisasi keseluruhan nol yang belum dikompensasi di masa depan. Dalam situasi ini, Grow mencatat manfaat pajak sebesar 110.000 yang terkait dengan nol yang belum dikompensasi sebesar 300.000. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Grow ini tidak mengakui aset pajak tangguhan atas kerugian
yang belum dikompensasi karena kemungkinan besar GRO tidak akan dapat merealisasi akumulasi tersebut. GRO akan membuat jurnal tahun 2010, yaitu piutang pengembalian pajak penghasilannya 110.000, manfaat akibat kerugian carryback beban pajak penghasilannya 110.000. Setelah itu, GRO melaporkan manfaat akibat kerugian carry forward sebesar 80.000 pada laporan laba rugi 2011. Perusahaan tidak mengakui pada tahun 2010 karena kemungkinan besar hal itu tidak akan terrealisasi. Dengan asumsi bahwa GRO ini memperoleh laba untuk tahun 2011 dari operasi dilanjutkan, ia menyiapkan laporan laba rugi seperti yang ditunjukkan pada PowerPoint dan laporan laba rugi parsial untuk tahun 2011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Alvina dengan NPM akhir 34. Jadi yang selanjutnya yaitu ada penyajian laporan keuangan. Yang pertama itu ada laporan posisi keuangan. Nah, perusahaan itu mengklasifikasikan piutang atau utang pajak sebagai aset lancar atau liabilitas jangka pendek. Meskipun aset dan liabilitas pajak itu diakui dan diukur secara terpisah, tetapi aset tersebut dapat saling hapus satu sama lain dalam laporan posisi keuangan. Saling hapus itu terjadi karena perusahaan biasanya memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk menetapkan aset pajak kini atau piutang pajak terhadap liabilitas pajak kini atau utang pajak bila berhubungan dengan pajak penghasilan yang dipungut oleh otoritas perpajakan yang sama. Kemudian sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Case Code Company memiliki 4 item tanggungan pajak pada tanggal 31 Desember 2011, yaitu yang pertama ada sewa ditagih di muka, diakui pada saat diperoleh untuk tujuan akuntansi dan pada saat diterima untuk tujuan perpajakan. Jadi masuk aset sebesar 42.000. Kemudian yang kedua ada penggunaan penyusutan garis lurus untuk tujuan akuntansi dan penyusutan dipercepat untuk tujuan perpajakan, masuk kepada liabilitas sebanyak 214.000. Kemudian pengakuan keuntungan atas penjualan angsuran selama periode penjualan untuk tujuan akuntansi dan selama periode penagihan untuk tujuan perpajakan, masuk pada liabilitas sebesar 45.000. Kemudian yang keempat adalah liabilitas garansi, itu diakui pada saat penjualan untuk tujuan akuntansi dan pada saat dibayarkan untuk tujuan perpajakan, sebesar 12.000 aset. Kemudian di total asetnya menjadi 54.000, kemudian liabilitasnya sebanyak 259.000. Kemudian berikut adalah contoh laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Januari 2010. Jadi liabilitas jangka pendeknya itu berupa liabilitas pajak ini sebesar 71 dan liabilitas jangka panjangnya yaitu liabilitas pajak tangguhan sebesar 515. Kemudian liabilitas pajak tangguhan itu sebesar 563 dan aset pajak tangguhannya itu 48. Kemudian di total liabilitas pajak tangguhan netonya sebesar 515. IAS 12 pajak penghasilan memungkinkan saldo saling hapus di dalam yurisdiksi pajak yang sama. Semua aset pajak tangguhan dapat saling hapus dengan liabilitas pajak tangguhan. Kemudian pergerakan aset atau liabilitas selama periode berjalan disajikan di bawah ini. Jadi pada tanggal 1 Februari 2009 aset tetapnya 546, pensiunnya 14, pembayaran berbasis sahamnya 6, pembayaran temporer jangka pendek lainnya 54, totalnya 472. Kemudian dibebankan ke laporan laba rugi, aset tetapnya 17, pensiunnya 29, pembayaran berbasis sahamnya 3, perbedaan temporer jangka pendek lainnya yaitu 33, kemudian di total menjadi 82. Kemudian dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain, aset tetapnya tidak ada, pensiunnya 20, pembayaran berbasis sahamnya tidak ada, perbedaan temporer jangka pendek lainnya 19, jadi totalnya 39.
Nah, kemudian pada tanggal 31 Januari 2010, total aset tetapnya itu 563, total pensiunnya itu 5, pembayaran berbasis saham totalnya 3, perbedaan temporer jangka pendek lainnya totalnya 40, kemudian di total ketemulah dalam kurung 515. Kemudian kerugian aktuarialnya sebanyak 20, dan yang terakhir perbedaan temporer jangka pendeknya yaitu 19. Kemudian penyajian laporan keuangan selanjutnya yaitu ada laporan laba rugi. Alokasi pajak antar periode maksudnya itu perusahaan mengalokasikan beban atau manfaat pajak penghasilan ke operasi yang dilanjutkan, operasi yang dihentikan, penghasilan kompresif lain, dan penyesuaian periode sebelumnya. Nah, ada 5 komponen beban pajak. Yang pertama ada beban atau manfaat pajak gini. Yang kedua, setiap penyesuaian yang diakui dalam periode pajak gini pada periode sebelumnya. Jumlah beban pajak tanggungan sehubungan dengan originasi dan pembalikan perbedaan temporer. Yang keempat ada jumlah beban pajak tanggungan sehubungan dengan perubahan tarif pajak atau pengenaan pajak baru. Yang kelima, jumlah manfaat yang timbul dari rugi pajak atau rugi fiskal, kredit pajak, atau perbedaan temporer yang sebelumnya tidak diakui pada periode sebelumnya, yang digunakan untuk mengurangi beban pajak gini dan tangguhan. Jadi ilustrasi dari laporan laba rugi ya. Bagian yang relevan dari laporan laba rugi punyanya Morrison Supermarket. Nah, dalam kasus Morrison, perusahaan ini memiliki utang pajak gini terkait dengan penghasilan komprehensif lain sebesar 17 juta. Dan peningkatan aset pajak tanggungan itu 39 juta yang menghasilkan penurunan beban pajak penghasilan sebesar 22 juta. Nah, berikut ada contoh laporan laba rugi parsial 52 minggu yang berakhir pada 31 Januari 2010. Jadi laba sebelum pajaknya itu 858, perpajakannya itu 260. Nah, angka 260 ini dari pajak perusahaan pada periode berjalan 205 dikurangi dengan penyesuaian sehubungan dengan periode sebelumnya sebesar 27, ketemulah 178. Kemudian pajak tangguhannya pada periode berjalan itu 54, pada penyesuaian sehubungan dengan periode sebelumnya yaitu 28, di total ketemu 82. Kemudian beban pajak untuk periode berjalan yaitu 178 ditambah 82, ketemulah 260. Jadi balik ke laporan laba rugi, perpajakan dikurangi laba yang dapat didistribusikan kepada pemilik laba sebelum pajak dikurangi perpajakan, ketemulah laba yang dapat didistribusikan kepada pemilik perusahaan sebesar 558. Kemudian kerugian aktuarial yang timbul dalam program pensiun sebesar 71, pergerakan mata uang asing 1, pergerakan lindung nilai arus kas 11, pajak sehubungan dengan komponen beban atau penghasilan komprehensif lain sebesar 22. Angka 22 ini dari kerugian aktuarial yang timbul dalam program pensiun itu sebanyak 20, lindung nilai arus kas sebanyak 2, kemudian ditambah 20 tambah 2, jadi ketemulah 22 ini. Jadi total pajak atas item yang termasuk dalam penghasilan komprehensif lain. Jadi 71 ditambah 1 ditambah 11 dikurang 22, ketemulah 61 dalam kurung. Kemudian penyajian laporan keuangan selanjutnya yaitu rekonsiliasi pajak. Jadi ilustrasinya adalah Morrison menyediakan jenis rekonsiliasi yang pertama, tetapi juga mencatat bahwa tarif pajak efektif lebih tinggi daripada tarif standar yang berlaku. Jadi pajak untuk kedua periode lebih tinggi dari tarif pajak standar perusahaan di Inggris sebesar 28%. Nah, perbedaannya itu laba sebelum pajaknya itu 858, laba sebelum pajak pada tarif 28% itu 240. Nah, juga ada pengaruh dari beban yang tidak dapat digunakan untuk tujuan perpajakan sebesar 4, penyusutan yang tidak dapat diakui untuk tujuan perpajakan sebesar 24, kemudian pajak tangguhan atas aset akuisisi Safeway minus 8,
divestasi keuntungan tidak kena pajak sebesar 1, dan lain-lain itu sebesar -2, penyesuaian periode sebelumnya sebanyak 1, kemudian di total 240 ditambah 4 ditambah 24 dikurang 8 ditambah 1 dikurang 2 ditambah 1, ketemulah beban pajak untuk periode berjalan sebesar 260. Selanjutnya yaitu alasan pengungkapan pajak penghasilan. Yang pertama ada menilai kualitas laba. Jadi banyak investor yang ingin menilai kualitas laba perusahaan tertarik pada hubungan antara laba sebelum pajak dan laba kena pajak. Analisis itu memeriksa laba yang diperkuat oleh pengaruh pajak yang menguntungkan, terutama jika pengaruh pajaknya tidak berulang. Selanjutnya, alasan yang kedua yaitu membuat prediksi arus kas masa depan yang lebih baik. Pemeriksaan beban tangguhan atas beban pajak penghasilan itu memberikan informasi mengenai apakah utang pajak cenderung akan lebih tinggi atau lebih rendah di masa depan. Selanjutnya, alasan yang ketiga yaitu memprediksi arus kas masa depan untuk rugi operasi yang belum dikompensasi. Jadi perusahaan harus mengungkapkan jumlah dan tanggal kadaluarsa dari setiap rugi operasi yang belum dikompensasi untuk tujuan perpajakan. Nah, dari pengungkapan ini analis menentukan jumlah laba yang mungkin diakui perusahaan di masa depan yang tidak akan dikenakan pajak penghasilan. Selanjutnya ada tinjauan metode aset liabilitas. Jadi metode aset liabilitas atau aset liability method adalah metode yang paling konsisten untuk menghitung pajak penghasilan. Nah, salah satu tujuan pendekatan ini itu untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar atau dapat dikembalikan untuk tahun berjalan. Tujuan kedua itu untuk mengakui liabilitas dan aset pajak tangguhan untuk konsekuensi pajak masa depan atas kejadian yang telah diakui dalam laporan keuangan atau laporan pajak. Nah, ada 4 prinsip dasar metode aset liabilitas. Yang pertama, liabilitas atau aset pajak ini diakui karena taksiran pajak yang harus dibayar atau dikembalikan pada saat pengembalian pajak selama tahun berjalan. Yang kedua, liabilitas aset pajak tangguhan diakui karena taksiran pengaruh pajak di masa depan yang dapat didistribusikan ke perbedaan temporer dan carry forward. Yang ketiga, pengukuran liabilitas pajak kini dan tangguhan didasarkan pada ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Nah, dampak perusahaan masa depan dalam undang-undang perpajakan atau tarif pajak tidak diantisipasi. Dan yang terakhir, pengukuran aset pajak tangguhan berkurang jika diperlukan dengan jumlah manfaat pajak yang tidak diharapkan dapat direalisasikan dalam kurung berdasarkan bukti yang ada. Selanjutnya yaitu prosedur menerapkan metode aset liabilitas. Jadi yang pertama yaitu mengidentifikasi jenis dan jumlah perbedaan temporer dan carry forward yang ada. Jadi yang pertama mengukur aset pajak tangguhan atas perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan kerugian carry forward. Dalam kurung gunakan tarif pajak yang berlaku. Kemudian juga mengukur liabilitas pajak tangguhan atas perbedaan temporer kena pajak. Dalam kurung gunakan tarif pajak yang berlaku. Nah, jadi setelah mengukur aset pajak tangguhan atas perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atau kerugian carry forward itu, selanjutnya tidak mengakui beberapa atau sebagian aset pajak tangguhan jika besar kemungkinan manfaat pajak tangguhan tidak akan terrealisasi. Kemudian, pada laporan posisi keuangan melaporkan jumlah tidak lancar neto, sedangkan pada laporan laba rugi itu melaporkan beban atau manfaat pajak kini dan beban manfaat pajak tangguhan dan total beban atau manfaat pajak. Selanjutnya ada contoh komprehensif alokasi pajak antar periode. Jadi pada tahun 2010 itu Alman Company mulai beroperasi pada awal tahun 2010, memproduksi berbagai produk dengan berdasarkan kontrak. Nah, setiap kontrak itu menghasilkan laba sebesar 80.000. Nah, berikut adalah informasi yang berkaitan dengan operasi Alman untuk tahun 2010. Yang pertama, tahun 2010 perusahaan menyelesaikan 7 kontrak yang memungkinkan pelanggan membayar secara angsuran. Alman mengakui laba sebesar 560.000. Alman hanya melaporkan laba sebesar 112.000 atas penjualan angsurannya pada SPT 2010. Perusahaan mengharapkan penagihan masa depan terkait piutang tersebut akan menghasilkan jumlah kena pajak sebesar 112.000 setiap tahunnya selama 4 tahun ke depan.
Yang kedua, pada tahun 2010, Alman Company membeli aset yang dapat disusutkan sebesar 540.000 untuk tujuan pelaporan keuangan. Nah, Alman menyusutkan aset ini menggunakan metode garis lurus selama masa manfaat 6 tahun. Daftar penyusutan untuk pelaporan keuangan dan tujuan pajak ditunjukkan sebagai berikut. Jadi ini gambarnya. Untuk pada tahun 2010, penyusutan untuk laporan tujuan pelaporan keuangan yaitu 90.000. Ini sama pada setiap tahunnya sampai 2015. Sedangkan untuk penyusutan untuk tujuan pajak pada tahun 2010 itu 108.000. Jadi selisihnya itu 18.000. Kemudian pada tahun 2011 penyusutannya itu 170.800, jadi selisihnya 82.800, dan seterusnya hingga tahun 2015. Jadi total penyusutan untuk pelaporan keuangan itu 540.000 dan total penyusutan untuk tujuan pajak yaitu 540.000. Kemudian yang ketiga, perusahaan itu memberikan garansi atas produknya selama 2 tahun sejak tanggal penyelesaian kontrak. Nah, selama tahun 2010, liabilitas garansi produk yang masih harus dibayar untuk tujuan pelaporan keuangan adalah 200.000 dan jumlah yang dibayarkan untuk kepuasan liabilitas garansi adalah 44.000. Alman mengharapkan untuk menyelesaikan sisa garansi sebesar 156.000 dengan pengeluaran sebesar 56.000 pada tahun 2011 dan 100.000 pada tahun 2012. Kemudian yang keempat, pada tahun 2010 pendapatan bunga obligasi pemerintah yang tidak kena pajak adalah 28.000. Yang kelima, selama tahun 2010 denda dan penalti yang tidak dapat digunakan dari pajak sebesar 26.000 telah dibayarkan. Kemudian laba sebelum pajak untuk tahun 2010 itu 412.000. Kemudian 7, tarif pajak yang berlaku sebelum akhir tahun 2010, yaitu pada tahun 2010-nya 50%, tahun 2011 dan setelahnya yaitu 40%. Selanjutnya periode akuntansi sama dengan tahun kalender. Dan yang terakhir, perusahaan diharapkan memiliki laba kena pajak di tahun-tahun depan. Selanjutnya ada perhitungan laba kena pajak. Jadi langkah pertama untuk menentukan utang pajak penghasilan pada Alman Company pada tahun 2010 itu menghitung laba kena pajaknya. Jadi perhitungannya yaitu laba sebelum pajak untuk tahun 2010 yaitu 412. Kemudian perbedaan permanen ini ada pendapatan tidak kena pajak atau yaitu bunga obligasi pemerintah sebesar 28.000 minus 25.000 dan beban yang tidak dapat dikurangkan atau denda dan penalti itu 26.000. Kemudian ada perbedaan temporer. Perbedaan temporer ini mencakup yang pertama ada kelebihan laba kontrak per buku sebesar minus 448.000. Nah, angka ini dari 560.000 dikurangi 112.000. Selanjutnya ada kelebihan penyusutan per pajak sebesar minus 18.000, itu dari 108.000 dikurangi 90.000. Kemudian ada kelebihan beban garansi per buku sebesar 156.000, itu dari 200.000 dikurangi 44.000. Kemudian di total 412 ditambah minus 28.000 ditambah 26.000 dikurangi 48.000 dikurangi 18.000 ditambah 156.000 menjadi laba kena pajak untuk tahun 2010 sebesar 100.000. Perkenalkan, nama saya Natafi Vindakwe Putri dengan PM Mahir 148. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menghitung pajak penghasilan tanggungan akhir tahun 2010. Ilustrasi di bawah ini memuat perbedaan temporer dari jumlah yang kena pajak dan yang dapat dikurangkan di masa depan yang dihasilkan. Terdapat contoh, Alman menghitung jumlah kena pajak yang dapat dikurangkan di masa depan, yaitu yang dimulai dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Penjualan angsuran pada tahun 2011 sebesar $112.000, tahun 2012 sebesar $112.000, tahun 2013 sebesar $112.000, pada tahun 2014 sebesar $112.000 dan nominal pada tahun 2015 tidak disebutkan.
sehingga total dari penjualan angsuran sebesar 448.000 dolar. Kemudian ada penyusutan. Pada tahun 2011 dikurangi sebesar 82.800, tahun 2012 dikurangi sebesar 13.680, tahun 2013 sebesar 27.792, tahun 2014 sebesar 27.792, tahun 2015 sebesar 58.896 dolar, dengan total keseluruhan 18.000 dolar. Kemudian ada biaya garansi. Pada tahun 2011 dikeluarkan sebesar 56.000 dolar, pada tahun 2012 dikurangi sebesar 100.000 dolar, pada tahun 2013 hingga 2015 tidak disebutkan nominalnya. Maka total keseluruhan adalah minus 156.000 dolar. Selanjutnya, Alman melaporkan jumlah kena pajak pada tarif dengan pajak sebesar 40.000 dolar. Selanjutnya ada beban manfaat pajak tangguhan dan jurnal untuk mencatat pajak penghasilan tahun 2010. Untuk menentukan beban manfaat pajak tangguhan, maka harus membandingkan saldo awal dan saldo akhir dari akun pajak penghasilan tangguhan. Kenaikan aset pajak tangguhan sebesar 62.400 dolar menyebabkan adanya manfaat pajak tangguhan yang dapat dilaporkan dalam laba rugi. Kenaikan liabilitas pajak tangguhan sebesar 186.400 dolar selama tahun 2010 akan menghasilkan beban pajak tangguhan. Kedua, jumlah ini sudah neto dari beban pajak tangguhan sebesar 124.000 dolar untuk tahun 2010. Alan kemudian menghitung total beban pajak dengan cara menjumlahkan beban pajak kini untuk tahun 2010 sebesar 50.000 dolar dan beban pajak tangguhan untuk tahun 2010 sebesar 124.000 dolar. Totalnya yaitu 174.000 dolar. Jurnal untuk mencatat yaitu beban pajak penghasilan sebesar 174.000 dolar debit, aset pajak tangguhan sebesar 62.400 dolar di debit, utang pajak penghasilan sebesar 50.000 dolar di kredit, dan liabilitas pajak tangguhan sebesar 186.400 di kredit. Di slide ini terdapat penyajian laporan keuangan tahun 2010. Yang pertama ada pengklasifikasian akun pajak tangguhan, yaitu penjualan angsuran sebesar 1.900.000 dolar di liabilitas, kemudian penyusutan sebesar 7.200 dolar di liabilitas, dan biaya garansi sebesar 62.400 dolar di aset. Total asetnya yaitu sebesar 62.400 dolar dan liabilitasnya sebesar 186.400 dolar. Yang kedua ada laporan posisi keuangan yang memuat liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka panjang berisi liabilitas pajak tangguhan sebesar 124.000 dolar, sedangkan pada liabilitas jangka pendek berisi utang pajak penghasilan sebesar 50.000 dolar. Selanjutnya yang ketiga ada laporan laba rugi. Laba sebelum pajak penghasilan sebesar 412.000 dolar, kemudian dikurangi dengan beban pajak penghasilan ini sebesar 50.000 dolar dan beban pajak penghasilan tangguhan sebesar 124.000 dolar yang kemudian diperoleh laba neto sebesar 238.000 dolar. Selanjutnya ada tahun kedua 2011. Analisis pada tahun 2011 menunjukkan sebagai berikut. Saldo liabilitas pada awal tahun 2011 sebesar 156.000 dolar. Beban untuk laporan tujuan laba rugi tahun 2011 sebesar 118.000 dolar. Jumlah yang dibayarkan untuk kontrak yang selesai pada tahun 2010 sebesar 56.000 dolar. Jumlah yang dibayarkan untuk kontrak yang selesai pada tahun 2011 sebesar 50 dolar dan saldo liabilitas pada akhir tahun 2011 sebesar 230.000 dolar. Saldo liabilitas tersebut diharapkan akan membutuhkan pengeluaran di masa depan sebagai berikut. Pada tahun 2012 atas kontrak 2010 sebesar 100.000 dolar.
pada tahun 2012 atas kontrak 2011 sebesar $50.000, pada tahun 2013 atas kontrak 2011 sebesar $80.000 dengan total keseluruhan sebesar $230.000. Tarif pajak yang masih berlaku adalah 50% untuk tahun 2010 dan 40% untuk tahun 2011 dan tahun-tahun selanjutnya. Laba kena pajak dan utang pajak penghasilan tahun 2011. Alman menghitung laba kena pajak tahun 2011 sebagai berikut. Laba sebelum kena pajak 2011 sebesar $504.800. Perbedaan permanen meliputi pendapatan tidak kena pajak bunga obligasi pemerintah sebesar $24.000. Pembalikan perbedaan temporer meliputi penagihan penjualan angsuran 2010 sebesar $112.000 dan pembayaran atas garansi dari kontrak 2010 sebesar $56.000. Perbedaan temporer yang timbul meliputi kelebihan laba kontrak per buku kontrak 2011 sebesar $256.000, kelebihan penyusutan perpajak sebesar $82.800, kelebihan beban garansi buku kontrak 2011 sebesar $130.000 dan rugi akrual per buku sebesar $172.000. Laba kena pajak untuk 2011 sebesar $500.000, maka utang pajak penghasilan untuk tahun 2011 adalah sebagai berikut. Laba kena pajak tahun 2011 sebesar $500.000 dikali dengan tarif pajak sebesar 40% yang hasilnya diakui sebagai utang pajak penghasilan atau beban pajak kini tahun 2011 sebesar $200.000. Menghitung pajak penghasilan tanggungan akhir tahun 2011. Rangkuman jumlah kena pajak masa depan sebagai berikut. Penjualan angsuran tahun 2010 dengan total sebesar $336.000. Penjualan angsuran pada tahun 2011 dengan total sebesar $256.000. Penyusutan dengan total sebesar $100.800. Biaya garansi dengan total sebesar $230.000 dan rugi akrual dengan total sebesar $172.000. Kemudian perbedaan temporer memiliki total aset sebesar $160.800 yang diperoleh dari penjumlahan biaya garansi dan rugi akrual, sementara total liabilitas sebanyak $277.120 yang diperoleh dari penjumlahan, penjualan angsuran, dan penyusutan. Beban manfaat pajak tanggungan dan jurnal untuk mencatat pajak penghasilan 2011. Jurnalnya yaitu beban pajak penghasilan pada debit sebesar $192.320, aset pajak tanggungan pada debit sebesar $98.400, utang pajak penghasilan pada kredit sebesar $200.000, dan liabilitas pajak tanggungan pada kredit sebesar $90.720. Penyajian laporan keuangan tahun 2011 yang pertama ada pengklasifikasian akun pajak tangguh yang dihasilkan, yang penjualan, angsuran, dan penyusutan pada kelompok liabilitas dengan jumlah tertera, kemudian biaya garansi dan rugi akrual pada kelompok aset dengan jumlah yang tertera. Yang kedua ada laporan posisi keuangan yang terbagi menjadi dua, yaitu liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka panjang yang berisi liabilitas pajak tanggungan dengan jumlah tertera dan liabilitas jangka pendek yang berisi utang pajak penghasilan dengan jumlah yang tertera juga. Yang ketiga ada laporan laba rugi, laba sebelum pajak penghasilan ditambah dengan beban pajak penghasilan kini, kemudian dikurangi dengan beban pajak penghasilan tanggungan yang totalnya menjadi laba neto. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.